share sedikit bukti bagaimana dari kelas manajemen keuangan dengan akhir kos di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang sudah kita bahas atau sudah dijelaskan oleh kita. Di sini saya ingin mengulas kembali apa sih dimaksud dengan uang dan teori perdagangan. Sebelum kita masuk ke poin pentingnya, apa yang itu teori-teori perdagangan, apa itu pengertian perdagangan internasional, ini saya ingin menjelaskan latar belakang dari mengapa sih harus ada perdagangan internasional. Kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dan tentunya kita melakukan jual beli, transaksi, di mana tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Lalu apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah sebuah bentuk kerjasama dari dua negara ataupun dari beberapa anggota atau lebih yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Sebagai contoh, negara kita yaitu negara Indonesia itu melakukan kerjasama dengan negara Jepang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang kurang ada di Indonesia. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tidak memenuhi kebutuhan dari orang Indonesia. Dari perdagangan internasional kita bisa mengetahui apakah negara kita ini yang melakukan perdagangan internasional itu mengalami kemajuan atau bahkan stagnan dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan perdagangan internasional ini ada dua kegiatan yang utama, yaitu ada kegiatan impor dan ekspor. Apa sih pengertian dari ekspor maupun impor? Yaitu kegiatan impor merupakan kegiatan kita membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi di dalam negeri kita. Lalu apa sih yang disebut dengan kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor merupakan kegiatan di mana kita menjual barang atau jasa kepada luar negeri, kepada negara-negara luar negeri yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Jadi alasan kenapa ada perdagangan internasional yaitu karena negara dari setiap negara itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber tersebut di mana sumber tersebut itu tidak ada di negara kita sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional di sini disebutkan menjadi dua. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut. Kemudian yang kedua ada teori komparatif. Yang pertama yaitu ada keunggulan mutlak atau absolut. Keunggulan ini dikemukakan oleh Adam Smith yang berpendapat bahwa kondisi di mana suatu negara itu dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya dengan menggunakan biaya yang lebih rendah tapi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu ada teori keunggulan komparatif atau comparative thinking. Teori ini dikemukakan oleh seorang pengamat yaitu David Ricardo yang muncul untuk mengatasi kelemahan dari teori keunggulan absolut, di mana negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut yang berbeda nasibnya dengan negara-negara yang memiliki keunggulan tersebut. Menurutnya, negara-negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut itu masih bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara-negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga yang lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari penjelasan tadi bahwa kita tarik kesimpulan bahwa di setiap negara yang melakukan perdagangan internasional itu memiliki keuntungan dan kerugian yang bisa kita rasakan. Apa saja keuntungan yang bisa kita rasakan ataupun negara yang kita rasakan. Yang pertama yaitu ada pasokan semakin melimpah dan bervariasi. Kemudian ada harganya yang jauh lebih murah dan
akses pasarnya lebih luas, harga jualnya semakin membaik, kemudian ada peningkatan produktivitas dan inovasi. Lalu adapun kerugian-kerugian yang dapat dirasakan oleh negara-negara tersebut itu adanya penutupan industri dalam negeri, kemudian ada tingkat pengangguran yang banyak, risiko nilai tukar, kemudian ada inflasi dari transaksi income tersebut. Sekian penjelasan materi mengenai ruang lingkup dan teori pergerakan internasional. Semoga dari pemaparan kali ini semakin menambah wawasan teman-teman dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.